Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Selamat pagi anak-anakku, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini mapel akuntansi keuangan, Bapak akan masih melanjutkan materi. Bapak akan membahas materi tentang piutang. Langsung kita simak slide-nya ya. Piutang. Di dalam penjelasan materi ini ada beberapa pembahasan yang akan Bapak jelaskan kepada kalian. Ada 5 poin. Yang pertama adalah pengertian piutang, yang kedua klasifikasi piutang, yang ketiga pengakuan piutang usaha, yang keempat penilaian piutang usaha, dan yang kelima metode penghapusan piutang. Kita masuk ke dalam kerangka pembahasan pertama, yakni pengertian piutang. Piutang adalah jumlah klaim atau tagihan kepada pihak lain dalam bentuk uang. Jelas ya. Jadi hutang itu lawannya, piutang itu lawannya hutang. Jadi kalau piutang itu kita ada uang kita di orang lain. Jadi kita akan mendapatkan uang dari orang lain atau aset atau jasa juga bisa. Sedangkan kalau hutang kita memiliki kewajiban untuk membayar kepada orang lain, atau kita memiliki kewajiban untuk memberikan jasa atau barang kepada orang lain. Yang berikutnya adalah klasifikasi piutang. Klasifikasi piutang terbagi menjadi 2 klasifikasi. Yakni yang pertama adalah berdasarkan ada tidaknya dukungan perjanjian tertulis, yang kedua berdasarkan hubungannya dengan aktivitas usaha. Jadi klasifikasi piutang dibagi menjadi 2. Yang pertama sesuai dengan ada atau tidaknya perjanjian tertulis, yang kedua berdasarkan hubungannya dengan aktivitas usaha sebuah perusahaan. Oke, masuk yang pertama. Ada tidaknya dukungan perjanjian secara tertulis. Yang pertama adalah piutang usaha. Yang kedua piutang wesel atau not receivable. Not receivable. Piutang usaha ini adalah piutang yang timbul dari aktivitas utama perusahaan dan dia tidak didukung dengan perjanjian tertulis di dalam penyelesaiannya. Dan yang kedua adalah piutang wesel. Ini adalah piutang yang timbul dari aktivitas usaha, dari aktivitas utama perusahaan, tetapi dia didukung dengan perjanjian tertulis di dalam penyelesaiannya. Ada perjanjian, adalah pihak pertama dengan pihak kedua. Pihak pertama memiliki kewajiban untuk membayar, nanti pihak disepakati berapa lama temponya, kalau misalnya telat ada dendanya, berapa bunganya. Yang berikutnya adalah berdasarkan hubungannya dengan aktivitas usaha. Oke. Itu dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama adalah piutang usaha, yang kedua adalah piutang non usaha. Jadi piutang usaha ini dia masuk ke dalam 2 klasifikasi piutang. Ya, piutang usaha dia termasuk ke dalam kategori 2 klasifikasi ini. Jadi di dalam klasifikasi ada perjanjian atau tidak, piutang usaha masuk ke sana, tetapi dalam hubungannya dengan aktivitas usaha dia juga termasuk di dalamnya. Ya, piutang usaha adalah piutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan yang dilakukan secara kredit.
Kemudian piutang yang bukan usaha, ya itu adalah piutang selain piutang usaha. Contohnya piutang dividen. Piutang dividen itu misalnya perusahaan sudah mendapatkan informasi dari pihak suatu perusahaan yang mana perusahaan memiliki saham perusahaan tersebut, dan perusahaan yang memiliki saham tersebut mengumumkan akan membagikan dividen. Ketika pengumuman dilakukan, maka si pemegang saham akan mencatat sebagai pendapatan dividen. Kemudian di debitnya ada piutang dividen. Yang kedua, persekot asuransi. Yang ketiga, piutang bunga. Ya, piutang bunga. Contoh misalnya penjualan angsuran, itu ada piutang bunganya. Terus kemudian piutang karyawan. Piutang karyawan ini contohnya misalnya ada karyawan pinjam uang kepada perusahaan, kasbon istilahnya ya. Kalau sering orang sebut kasbon, itu pihak perusahaan akan mencatat piutang tersebut sebagai piutang karyawan. Piutang pesanan pembelian saham, piutang pendapatan sewa, dan lain-lain. Materi berikutnya adalah pengakuan piutang usaha. Ini langsung masuk ke dalam contoh soal biar lebih gampang untuk memahaminya. Contohnya, pengakuan piutang usaha. Jadi piutang itu dicatat bersamaan dengan pencatatan pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan. Maksudnya gimana? Maksudnya begini. Ada perusahaan menjual barang dagangannya. Barang dagangan tersebut terjual, tetapi belum dibayar. Saat itu sudah ada pendapatan. Perusahaan sudah menerima pendapatan, mengakui pendapatan, hanya saja uangnya belum diterima. Jadi pada saat itu pula pengakuan piutang sudah dilaksanakan dengan cara dicatat. Contoh di sini adalah tanggal 5 Agustus 2020 PT Raja Wali menjual barang dagangannya kepada PT Anugrah Abadi berupa 1 unit televisi LED 32 inch. Nilainya 3 juta secara kredit. Harga pokok TV-nya 2 juta. Kemudian PT Anugrah Abadi melunasi hutangnya 8 Agustus 2020. Maka jurnalnya bagaimana? Ini mungkin kalian sudah pernah menerima kasus seperti ini ya. Nah, ini adalah saat pengakuan piutang ya. Ini saat menerima pendapatan. Piutang usaha dibuat kredit penjualan. Nah, penjualan ini kan artinya apa? Perusahaan sudah mengakui pendapatan. Maka berbarengan dengan itu piutang pun diakui. Kemudian kita catat harga pokok penjualannya dengan mengkredit persediaan, artinya persediaannya berkurang di sisi neraca, maka harus dikurangi, harus dikeluarkan. Makanya ada persediaan di sini sebesar 2 juta di kredit. Lalu tanggal 8 Agustus PT Anugrah Abadi membayar hutangnya, maka diterima kas sebesar 3 juta dan mengkredit piutang usaha. Nah, yang berikutnya penilaian piutang usaha. Penilaian piutang usaha. Maksudnya apa? Maksudnya adalah piutang akan dicantumkan di dalam neraca, ya, nilai piutang itu akan dicantumkan di dalam neraca, ya, sejumlah nilai yang dapat ditagih. Sejumlah nilai yang dapat ditagih, yang diharapkan dapat ditagih. Ya. Caranya gimana? Jadi pada umumnya sebuah perusahaan, akun piutang ketika didapat dari penjualan biasanya ada taksiran berapa yang
tidak dapat ditagih. Di sini ada rumusnya. Piutang ya yang didapat dari penjualan kredit kemudian dikurangi dengan taksiran piutang tidak tertagih, maka didapatkan nilai diharapkan dapat ditagih ya. Didapat piutang yang diharapkan dapat ditagih. Ini contohnya misalnya PT Cendikia tanggal 31 Desember 2006 mempunyai saldo piutang sebesar 100 juta. Dari piutang tersebut diperkirakan tidak dapat tertagih sebesar 15 juta rupiah. Dikarenakan kondisi pelanggannya mengalami kebangkrutan, jadi jumlah yang diharapkan diterima adalah 85 juta. Jadi tidak dapat ditagih 15 juta. Dari total semuanya ada 100 juta, maka 85 juta ini adalah nilai bersih dari piutang. Nah, rumusnya adalah 100 juta dikurangi 15 juta, dapat 85 juta. Nah, bagian ini ya, bagian piutang tidak tertagih ketika di jurnal dia akan masuk ke dalam beban kerugian piutang tak tertagih, laporan laba rugi. Jadi beban kerugian piutang tak tertagih dia akan masuk ke dalam laporan laba rugi. Nah, ini perhitungannya. Piutang 100 juta, taksiran yang tidak dapat ditagih 15 juta, piutang yang diharapkan dapat ditagih 85 juta. 100 juta ini nilai ini nilai dari penjualan kredit ya. Taksirannya tadi berapa? 15 juta. Nah, ini masuk ke dalam beban kerugian piutang. Masuk ke dalam laporan laba rugi. Nah, yang 85 juta ini nilai bersih. Dia ada di dalam neraca. Yang berikutnya yang terakhir ya kalau. Ya, yang terakhir ini adalah metode penghapusan piutang. Ada dua. Ada metode penghapusan langsung, ada metode cadangan. Ya, ada metode penghapusan langsung, ada metode cadangan. Oke, kita masuk metode penghapusan langsung. 17 Maret 2020 diketahui salah satu debitur PT Baja Steel berdasarkan surat dari pengadilan dinyatakan pailit sehingga hutangnya kepada PT Baja Steel sebesar 15 juta sudah tidak dapat ditagih lagi. Jadi si PT Baja Steel ini punya customer, lalu customernya tersebut bangkrut, ya, dinyatakan pailit oleh pengadilan. Maka otomatis piutangnya sudah tidak dapat ditagih lagi. Karena mau nagih kemana? Perusahaannya sudah tidak ada, customer sudah tidak ada, dinyatakan bangkrut. Maka metode penghapusan langsung dari piutang adalah beban kerugian piutang tak tertagih sebesar 15 juta, di kreditnya piutang usaha sebesar 15 juta. Jadi dihapus secara langsung. Piutang yang langsung dikurangi sebesar 15 juta dan 15 juta ini langsung menjadi beban masuk ke dalam laba rugi perusahaan, laporan laba rugi perusahaan. Nah, ini. Nilai sebesar 15 juta akan menjadi pengurang nilai piutang usaha di laporan neraca. Ya, menjadi pengurang, langsung dikurangi. Yang kedua, metode cadangan. Kalau metode cadangan ini
perusahaan belum mendapatkan informasi dari pihak luar akan adanya piutang yang tidak dapat ditagih. Akan tetapi perusahaan sudah menentukan, sudah mencari taksiran nilai piutang yang tidak tertagih berdasarkan persentase dari penjualan atau dari piutang itu sendiri pada akhir tahun. Maka dibuatkanlah jurnal penyesuaiannya. Nah, ini contoh di sini adalah PT Elang Perkasa mendapatkan total penjualan kredit sebesar 1 miliar ya pada tanggal 31 Desember 2019. Dari total tersebut ditaksir 5% tidak dapat ditagih. Ya. Maka buat jurnal penyesuaiannya. Nah, kita lihat dulu perhitungannya di sini. Penjualan 1 miliar, taksiran kerugiannya 5% dikali 1 miliar, 50 juta. Maka jurnalnya adalah beban kerugian piutang tak tertagih, kreditnya cadangan kerugian piutang usaha. Cadangan kerugian piutang usaha sebesar 50 juta. Nah, beban ini tidak mengkredit piutang usaha secara langsung karena menggunakan metode cadangan, tetapi mengkredit cadangan. Nah, cadangan ini nanti dia akan melekat dengan akun piutang usaha di neraca sebagai pengurang dari piutang usaha cadangan ini. Maka akan didapat piutang usaha bersih. Kalau kita lihat perbandingan antara metode cadangan dengan metode penghapusan secara langsung, kalau metode penghapusan secara langsung, beban kerugian itu berpasangan dengan piutang, berhubungan dengan piutang secara langsung. Nah, kalau metode cadangan, beban kerugian piutang itu berpasangan dengan cadangan kerugian piutang. Seperti ini jurnalnya. Ya. Di laporan laba rugi. Jadi di beban kerugian piutang akan masuk ke dalam laporan laba rugi. Cadangan kerugian piutang akan masuk ke dalam laporan neraca. Dia sebagai pengurang piutang di neraca. Kemudian kita lanjutkan di soal ini. 15 Januari 2020 menerima informasi bahwa salah satu debitur PT Elang dinyatakan pailit oleh pengadilan, sehingga piutang sebesar 25 juta sudah tidak dapat ditagih. Maksudnya dari total 1 miliar dengan 50 juta dicadangkan, itu 25 juta sudah tidak dapat ditagih lagi. Maka jurnalnya adalah cadangan kerugian piutang di debit, di kreditnya piutang usaha. Jadi sudah tidak ada beban lagi di sini. Kenapa? Karena pembebanan sudah dilakukan di awal tahun, di akhir tahun saat penyusutan. Mohon maaf, ini ada kesalahan. Ya, di sini harusnya bukan 17 Maret. Harusnya di sini tanggal 31 Desember 2019. Ada kesalahan ini. Oke, nanti Bapak perbaiki. Ya, selesai. Baik anak-anak, demikianlah materi yang Bapak sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Bapak minta tolong kalian pelajari betul-betul ya. Pelajari betul-betul materinya, kalian pahami
Ya, nanti Bapak akan sampaikan juga soal buat kalian latihan. Semoga kalian tidak ada kesulitan. Kalau apabila ada kesulitan, kalian bisa langsung japri Bapak ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.